Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya kian percaya satu dua orang berkumpul di nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah hadir di tempat ini, amin. Amin. Haleluya. Saya mengundang kita jemaat di sini juga di online, di rumah masing-masing untuk kita menyiapkan hati, menyiapkan hidup untuk kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, saat hari ini ya Tuhan, pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami ingin rindu bersekutu, memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau melawati setiap dari kami ya Tuhan. Jangan ada yang Engkau lewatkan satu orang pun ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa hadirat-Mu, curahan kuasa-Mu ya Tuhan hadir di tempat ini melawati setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah ya Tuhan kami tetap terfokus kepadamu ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Angkat tanganmu, katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Lebih baik satu hari Tuhan di baik-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh haleluya, sebab Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup. Oh Yesus, kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Curahkan hadirat-Mu Bapa. Yes, Jesus. Oh Jamah kami Bapa.
hadirat Tuhan. Dia ingin memeluk, dia ingin memeluk engkau, saudara. Ini kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji, bersorak untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk kita duduk. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Boleh doang lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau menyiapkan persembahan kita. Sebelumnya minta kesediaan Bu Elda untuk membawa kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami berterima kasih Tuhan pagi ini, minggu pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah di gereja-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan, pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang benar dan harum bagi Tuhan. Tuhan, kami mengumpulkan sedikit berkat kami yang begitu banyak Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah ini persembahan boleh menjadi ucapan syukur kami, tanda cinta kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati segala pekerjaan tangan mereka Tuhan, berikan mereka berkelimpahan dalam segala pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap puji menyembah nama-Mu lagi dan lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian. Ada kuasa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita dengan semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku.
terbaik dong buat Tuhan. Puji Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama kita dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, amin Tuhan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, benar Tuhan, lalu dalammu dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, benar Tuhan, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
Sungguh indah pengorbanan Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Kau baik bagi kami. Kalaulah kami boleh ada hari ini, itu karena kasih dan kemurahan-Mu, karena pengorbanan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu, agar hidup kami semakin diteguhkan, semakin berakar, bertumbuh, berbuah dan dewasa dalam Kristus. Tuhan, kami percaya semua umat-Mu, jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat, baik yang ada di kota Makassar, yang ada di gereja yang beribadah hari ini, bahkan jemaat kami yang ada sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini di Kalimantan, di Manado, di Jakarta. Tuhan berkati semuanya, supaya mereka juga mendapatkan lawatan-Mu dan menikmati persekutuan yang manis dan indah bersama Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, berkati umat-Mu yang beribadah hari ini di mana-mana. Biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya dan siap diberkati bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Luar biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming hari ini, kita percaya bahwa tidak kebetulan kita masih bisa beribadah hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan dan kebaikan yang luar biasa. Amin. Saya juga berterima kasih karena ibadah kita hari ini ya diberkati oleh Tuhan. Kemarin kita bersyukur karena ada jemaat kita, khususnya saya memberikan apresiasi terima kasih kepada Pak Boy Fatah yang boleh men-setting kami punya sound system dan kondisi di ruangan ini sehingga bisa terdengar dengan jelas, baik untuk ibadah jemaat di gereja ini maupun yang ada di rumah. Dan kita percaya bahwa itu semua tidak kebetulan, itu semua karena pertolongan Tuhan sehingga boleh terjadi hal-hal yang indah dan yang baik bagi kita. Dan untuk hari ini ada firman Tuhan yang kita mau dengar. Judulnya sederhana, Hidup Kudus di Akhir Zaman. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa kita sedang berada di akhir zaman? Dan Tuhan tidak mau membiarkan kita untuk tidak memiliki skill atau kemampuan atau daya tahan untuk menghadapi kondisi di akhir zaman ini. Tuhan mau kita memiliki pemahaman dan juga pengertian dan rencana Tuhan bagi kita. Supaya kita nanti begitu dunia ini berakhir benar-benar, kita langsung berjumpa Dia di sorga yang mulia. Amin. Hari ini ada pesan firman Tuhan di akhir zaman bagi kita untuk hidup kudus. Mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai 26. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya dan kalau bisa kita ikut sama-sama kita baca. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat emas bagi kita untuk kita coba renungkan dan ingat, itu terambil dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa. Jadi kalau kita sadar bahwa maksudnya ini adalah untuk kita, khususnya yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang merupakan milik Kristus, ini pesan datang bagi kita dengan jelas bahwa ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dimaksudkan dengan kata kudus ini adalah kados. Kados. Kudus. Yaitu memiliki pengertian atau arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Terpisah, tidak bercampur. Nah, ini berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan. Yang berbicara mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan, sehingga tidak ada lain yang bercampur dengan kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita pilih menggantikan posisinya Tuhan. Jadi kita sudah dipisahkan. Kita sudah berbeda. Kalau tempat, kita mungkin sudah tidak di tempat A lagi, mungkin kita sudah tempat yang B. Kalau di bumi ini mungkin kita tidak di daratan, mungkin kita sudah ada di tempat lain, mungkin di atas gunung mungkin. Berbeda. Saudara, pengertian memisahkan diri dari segala sesuatu di sini dimaksudkan yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Apakah ada yang mau memisahkan hubungan kita dengan Tuhan? Bagi beberapa orang, mungkin dosa adalah penghalang hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Tapi ada juga bukan karena dosa. Mungkin juga karena pekerjaan. Sehingga dia lebih mengutamakan pekerjaan. Sehingga mau datang sama Tuhan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Atau mungkin juga ada karena hartanya, hobinya, apalagi hobi. Orang kalau punya hobi jalan-jalan ke mall, shopping, yang terjadi kalau hari ibadah biasanya, saya jalan-jalan dulu deh, shopping dulu. Itu juga mungkin salah satu alasan mengapa mall sekarang ditutup ya. Mungkin harus lewat proses yang rumit. Harus diakses dulu, sudah divaksin atau belum dan sebagainya. Mungkin juga peringatan bagi kita. Kita bersyukur. Sekarang ini kita lebih banyak berdiam diri. Tapi puji Tuhan, gereja sudah diizinkan beribadah. Jadi sudah mulai dibuka pintu untuk kita masuk ke rumah Tuhan. Apalagi yang mau menghalangi kita? Apakah hobi kita? Atau mungkin kesibukan-kesibukan kita dan lain sebagainya. Saudara, jangan sampai ada yang memisahkan kita dari Tuhan. Kita harus waspada. Di akhir zaman ini, kondisi ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Untuk tidak berlarut-larut dalam kondisi ini,
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan berdasarkan prinsip dari firman Tuhan yang kita baca? Saudara mau tetap hidup kudus? Yang di atas ini bagaimana, mau hidup kudus? Amin. Haleluya. Mau atau mau? Saudara, di akhir zaman Tuhan datang sama kita menawarkan dengan tegas bahwa ini salah satu senjata bagi kita untuk tetap eksis di dalam Tuhan, yaitu mengetahui bahwa kita harus hidup kudus. Yang pertama, bagaimana untuk bisa tetap hidup kudus di akhir zaman? Karena berbicara hidup kudus saya tahu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tidak segampang yang kita pikirkan. Orang bilang haleluya. Bisa saja dia pulang dari gereja, bukan haleluya, halelupa. Bisa saja. Di gereja haleluya, puji Tuhan. Di luar, keluar semua itu sumpah serapah. Bisa jadi. Bukan haleluya lagi, halelupa. Ale sudah lupa. Tuhan mau ingatkan kepada kita. Bagaimana bisa hidup kudus? Yang pertama, Galatia pasal 5 ayat 16. Di sana firman Tuhan katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang pertama, Tuhan mau kita hidup seturut firman-Nya. Hidup seturut dengan firman-Nya. Saudara, saya berpikir hidup seturut firman-Nya ini gampang. Tapi rupanya tidak. Orang kalau tahu bahwa hidup menurut firman-Nya, jangan berpikir bahwa sampai tingkat di otak, di pikirannya saja. Kalau kita tahu 2 kali 2 sama dengan 4, itu biasa. Tapi kalau kita sudah terjun dalam dunia bisnis, itu kali-kalian itu sudah bisa kita tidak gunakan. Karena itu otomatis orang sudah tahu, tidak perlu tanya lagi 2 kali 2 itu 4, tidak perlu, sudah tahu orang 4. Sisa dipraktekkan saja, diucapkan saja. Tidak perlu lagi keluar teori. Kalau firman Tuhan kita sudah dengar, lalu kita tidak lakukan, percuma. Nah sekarang kita perlu sampai ke sana dulu. Yang jadi masalah sekarang banyak justru orang di akhir zaman ini sudah jarang baca Alkitab. Saudara, saya bersyukur kita di gereja, jemaat Tuhan yang luar biasa, hambanya Bapak Domingus Sopakua, selalu kirim firman Tuhan. 1 minggu dia sudah kirim yang namanya SMA, suka membaca Alkitab. Jadi mengirim bahan bacaan Alkitab. Saya tahu ada beberapa jemaat yang membaca tapi tidak memberikan laporan, saya tahu. Ada yang membaca, dia memberikan laporan. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang tidak membaca tapi mengirim laporan, jangan sampai. Jangan sampai begitu ya. Ada kemungkinan dia kirim saya semua ketahuan sudah baca, padahal dia tidak baca. Tapi saya kira tidak ada yang begitu. Maksudnya apa? Supaya kita baca Alkitab setiap hari. Minimal kita harus mengisi rohani kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu makanan rohani kita. Coba saudara tidak makan 1 hari. Ya tidak usah lah. Sarapan saja yang biasa sarapan pagi, tidak sarapan, siang-siang udah lemas. Apalagi siang tidak makan, tambah lemas. Malam tidak makan, tambah loyo. Besoknya lagi tidak makan, bukan lagi loyo. Letoy dia. Tidak letoy lama-lama sakit. Sudah sakit lama-lama masuk rumah sakit. Dan lama-lama stop. Kalau tubuh rohani kita juga begitu, tidak dikasih makan, lama-lama dia akan kering dan mati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan hidup seturut firman-Nya itu tidak semudah yang kita bicarakan. Bacalah Alkitabmu. Sudah ada penuntun yang dikasih. Baca firman Tuhan. Aduh Pak Pendeta, saya punya kacamata hilang. Saya sudah tidak pernah baca Alkitab karena kacamata saya hilang. Saya berdoa supaya Tuhan kasih berkat. Kau beli kacamata, baca Alkitab. Yang herannya Alkitab
Karena tidak ada kacamata, tidak bisa baca. Tapi kalau ada WhatsApp, ada SMS, bisa dibaca. Bisa kelihatan itu. Tapi pacar kita alasan kacamata. Tapi kalau ada SMS di HP, dia bisa baca sekecil apapun bisa dibaca. Berusaha hidup. Baca Alkitab, firman Tuhan. Hidup seturut firman-Nya baru bisa berlaku setelah kita tahu, lalu kita melakukannya. Dan itu sebenarnya juga ada dorongan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan diajar untuk bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, saya tidak malu mengatakan, jangankan jemaat awam, banyak pendeta-pendeta juga yang jarang baca Alkitab di akhir zaman ini. Mungkin Anda yang buka live streaming ini pendeta, yang dengar khotbah saya ini, karena ini siarkan ini, broadcast ini. Saudara, banyak juga pendeta-pendeta yang tidak pernah lagi baca Alkitab. Karena sudah tahu, sudah hafal. Saudara, tidak bisa. Saya menemukan rahasia dalam Alkitab. Alkitab saya ini sampai rusak-rusak kelihatannya. Ada sih Alkitab saya yang baru. Saya sudah pernah baca, saya baca lagi, berkatnya lain. Baru, begitu saya baca lagi berkatnya lain. Ya saya catat, setiap kali saya catat kalau saya dapat berkat. Tapi begitu bulan berikut saya baca ulang, berkatnya lain lagi. Memang firman Tuhan ajaib, saudara. Firman ini hidup. Mari saudara. Hidup seturut firman-Nya ini salah satu yang harus kita miliki supaya kita bisa bertahan hidup kudus. Karena di dunia ini banyak pemahaman-pemahaman, penafsiran-penafsiran, pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Sampai banyak juga hamba-hamba Tuhan berkhotbah bukan menurut Alkitab, tapi menurut filsafat, falsafah, pengetahuan-pengetahuan manusia-manusia. Bukan dari Alkitab. Itu sebabnya banyak sekali pengajaran yang muncul sekarang mulai menyesatkan. Tapi bagi saya bersyukur saya pernah dengar khotbahnya Bapak Billy Graham, seorang penginjil terkenal di Amerika. Dia bernyatakan begini, apapun yang terjadi, pengajaran apapun yang terjadi, ingat harus back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Mereka juga dapat, ahli filsafat dapat juga karena mereka pernah baca Alkitab. Kita juga kalau bisa membaca, kita bisa melihat firman Tuhan, tahu baca Alkitab sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ini. Amin. Hidup turut dengan firman-Nya karena kita mau membaca firman Tuhan. Jika sumber kekuatan kita adalah diri kita sendiri, maka menjaga hidup kudus adalah hal yang sangat berat. Kita justru akan dibawa kepada keinginan daging. Itulah sebabnya firman Tuhan menyatakan agar kita berada di bawah pimpinan Roh Kudus. Dia menyatakan kuasa dan kekuatan agar hal yang sulit dan tidak mungkin menjadi hal yang bisa kita selesaikan. Amin. Yang kedua, hidup berbuah. Jadi bukan hanya kita hidup berusaha turut dengan firman Tuhan, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk mengeluarkan buah. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Menghasilkan buah menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Saya ulangi, menghasilkan buah itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Harus setelah menjalani proses waktu yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buahnya. Pohon diharapkan menghasilkan buah. Beberapa bagian Alkitab menggambarkan bahwa kita ini pengikut Kristus adalah seperti pohon yang dituntut harus mengeluarkan buah. Dan jika tidak menghasilkan buah, maka akan dipotong.
Jika kita tetap melekat pada pokoknya sebagai carang, kita tentu akan menghasilkan buah. Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2 dan 4. Yohanes pasal 15 ayat 2 dan 4. Saya bacakan kepada kita semua, Yohanes pasal 15 ayat 2 dan 4. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah, ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, hati-hati. Kalau kita tidak berbuah, firman Tuhan katakan kita akan dipotong, kita akan dibuang, dikumpulkan dan siap untuk dibakar. Ini sangat mengerikan. Jangan pikir ini biasa-biasa saja. Saya waktu membaca ayat ini, saya ngeri saudara. Kalau hidup saya sebagai pengikut Kristus, atau saya sebagai pohon, lalu tidak ada buah yang saya hasilkan, ada kata firman Tuhan, dipotong. Saudara mau dipotong? Kalau saudara dipotong, tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Dia akan kering, sama seperti ranting kalau dipotong itu akan dibuang. Dibiarkan dia lama-lama dia kering. Kalau sudah kering sisa disapu, dikumpulkan. Lalu sudah itu untuk apa lagi selain dibakar? Tidak ada gunanya. Saudara, ini sangat mengerikan, jangan anggap remeh firman Tuhan ini. Di akhir zaman kalau kita mau hidup kudus, kita harus pikirkan bahwa kita harus hidup berbuah. Di tengah akhir zaman ini, sembari menjaga kudusan, kita harus tetap menghasilkan buah. Buah apa? Yang pertama sebenarnya buah pertobatan. Karena tidak selalu kita bisa menjaga kudusan, kadang-kadang kita kepleset. Orang bilang, kadang-kadang kita keseleo gitu. Iya. Hari ini kita bisa haleluya, sebentar saya bilang bisa halelupa di luar, kepleset kita. Kalau kita sadar kita salah, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampun Tuhan, pertobatan. Saya katakan di sini pernah saya ajarkan kita jemaat bahwa hidup baru cuma satu kali. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita itu satu kali sampai selama-lamanya. Tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Pas saat kita sadar kita salah, langsung datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Karena kita ini hidup di tengah dunia yang berdosa. Kita ini orang kudus yang hidup di tengah dunia yang berdosa. Kalau kita tidak nempel sama Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa kudus. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dia berkata, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni dan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Saudara, ini indah sekali Tuhan kasih jalan sama kita, karena dia tidak tega. Dia tahu kita ini manusia yang lemah. Dia kasih jalan sama kita. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, itu salahnya siapa? Salahnya kita. Dipotong saudara, kalau sudah tidak berbuah. Apakah hari ini tidak sukacita? Nah itu buah, haleluya. Kita tentang beribadah sukacita tuh. Amin. Ada buah lagi. Ada sejahtera? Amin. Apakah masih ada kesabaran? Nah ini biasanya, mungkin Pak Pendeta kalau kesabaran saya kadang-kadang nggak sabar ini. Mungkin, ya enggak apa-apa lah, masih ada buah yang lain kan? Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri apa masih ada? Aminnya. Akhir zaman ini penguasaan diri kita sedang diuji saudara. Saya saja kalau bawa mobil, kalau tiba-tiba ada motor nyerempet depan, saya tiba-tiba naik darah. Kurang ngajar ini motor ini. Terus Tuhan ingatkan saya,
Lu jangan sombong, lu dulu pernah naik motor, salip-salip mobilnya orang. Iya juga ya, jangan-jangan saya juga dimaki-maki orang dulu begitu. Jadi saya, Tuhan ampun, langsung ampun, bertobat. Ampun Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita hidup kudus. Yang kedua ini adalah harus hidup berbuah. Saudara mau berbuah bagi Tuhan? Harus. Kalau tidak saudara akan dipotong. Dan kalau sudah dipotong dibuang dan tidak ada gunanya. Yang ketiga yang terakhir, untuk bisa hidup kudus di akhir zaman ini, kita harus hidup menyalipkan daging. Nah kembali ke ayat emas tadi, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, hidup menyalipkan daging itu tidak mudah. Sakit. Salib itu adalah penderitaan. Kalau saudara belum mengerti, saya ringkaskan. Salib itu sebenarnya penderitaan. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang sama kita, follow me, ikut saya, itu sudah satu kebahagiaan, itu sudah satu hal yang luar biasa. Ikut Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Tapi ada pesan Tuhan, ikut saya dan pikul salib. Kata pikul salib ini saudara yang tidak mudah. Karena salib itu penderitaan. Ikut Tuhan Yesus, memang Tuhan mau kita hidup bersenang-senang, bersuka cita dengan Dia. Tapi ada bahagian yang Tuhan mau kita ikut Dia, turut susah bersama Tuhan, turut juga merasakan penderitaan. Siap tidak kita? Jangan saja kita menjadi orang Kristen mau senang-senangnya saja. Oh pasti ikut Tuhan diberkati. Memang saudara diberkati ikut Tuhan, haleluya. Tapi apakah kalau kita menderita, kita masih setia ikut Tuhan? Ada yang bilang, amin, tetap sekali Tuhan Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Tapi ada yang bilang, Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan. Yang mau mengarahkan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, di sana Tuhan mengajarkan kita lewat Rasul Paulus. Mari coba kita lihat dulu ini. 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, perjuangan kita dalam menjaga kekudusan adalah menyalipkan kedagingan kita. Dan ini yang kita perjuangkan. Paulus memberikan gambaran tentang petinju yang tidak sembarangan bertinju, tetapi dia menguasai dirinya sepenuhnya supaya dia menang, dapat mahkota. Tapi itu petinju mahkota dunia. Tapi kita mahkota abadi. Fokus kita adalah menguasai diri sepenuhnya. Hidup menyalipkan daging ini artinya kita ini bisa menguasai diri kita. Penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami harus kita kuasai, kita manage. Sehingga dia bukan mendatangkan kesulitan tapi mendatangkan keuntungan bagi kita. Bukankah kalau kita melewati persoalan hidup, kita semakin kaya dengan pengalaman hidup ini tuh? Kalau kita selalu senang hidup, tidak ada masalah, bahaya. Nanti kita begitu dapat masalah, kita tidak kuat dan kita bisa bunuh diri. Tapi kalau kita sudah bisa menang dari masalah yang kita alami, manakala ada orang yang menghadapi masalah seperti kita, kita bisa nasihati dia. Oh, Anda belum pernah. Oh, saya sudah pernah mengalami seperti Anda, tapi saya lebih berat masalahnya. Tapi saya ada jalan keluar yang Tuhan kasih. Sehingga orang itu akan terhibur mendengar nasihat kita.
Tidak satu pun kita ini tidak punya masalah dalam hidup. Semua punya masalah. Cuma frekuensinya. Ada yang berat sekali, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi siapkah kita menyelipkan daging kita? Di tengah godaan dan tawaran dunia yang terhadap kedagingan, keinginan daging, ingatlah selalu bahwa kita harus menyelipkan dan bukan malah menurutinya. Kuasailah dia. Sehingga kita bisa berkata, saya sanggup menyelipkan daging. Karena kita kuasai kehidupan ini. Amin. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata kepada kita dengan jelas, bagaimana kita bisa menjaga kekudusan? Yang pertama, saya ingatkan kita, ingat, hidup seturut firman-Nya. Kedua, hidup berbuah. Ketiga, hidup menyelipkan daging. Dan yang paling terakhir, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapakku yang baik, di akhir zaman ini kami percaya Tuhan menyiapkan fasilitas, sarana untuk tetap dekat dengan Tuhan. Menjaga kehidupan kami di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup menurut firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup berbuah. Ajar kami Tuhan untuk hidup menyelipkan daging. Ajar kami Tuhan agar kami tetap kuat dan menjadi berkat. Tuhan terima kasih. Saat ini saya percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah dan semakin dewasa dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kita sudah hampir sebulan ini mengadakan ibadah live streaming. Mohon maaf sebab minggu kemarin itu ada sedikit gangguan siaran sehingga akhirnya siarannya ini tidak ada direkam karena kita kekurangan alat kamera yang tiba-tiba mati di tengah jalan. Jadi mohon dukungan doa, semoga minggu berjalan ini kita bisa memiliki alat yang bisa bertahan untuk merekam kegiatan kita supaya bila mana ada jemaat yang tidak sempat menyaksikan ibadah live streaming pas jam 10 ini sampai sekitar setengah 12, dia bisa melihat rekamannya. Dan kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tetap bisa beribadah. Kalaulah Bapak Ibu Saudara-saudara sudah rindu untuk beribadah di gereja, mari. Yang ada di sekitar Makassar ini, mari silakan bergabung. Supaya kita bisa kembali seperti biasanya, normal kembali dalam peribadatan karena kita sudah diizinkan untuk beribadah. Walaupun kita tetap ketat dengan protokoler kesehatan untuk tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, social distancing, dan tetap juga menggunakan cuci tangan ya. Kita tetap menjaga protokoler kesehatan dengan baik. Tuhan berkati kita, mari kita akan akhiri ibadah kita ini. Saya akan pimpin kita doa syafaat, sesudah itu kan doa berkat. Dan jemaat oleh Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami yang Tuhan sudah sertai. Hari ini kami mau berdoa Tuhan, menaikkan syafaat kami kepada bangsa kami Indonesia, pemerintah kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat bagi pemerintah kami di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, agar seluruh program-program berjalan dengan lancar dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam bangsa kami percaya Tuhan berikan hikmat bagi Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah di pusat sampai daerah, sehingga mereka bisa menyelesaikan dengan baik, sehingga negara kami dalam keadaan baik, aman, sejahtera. Terima kasih Bapak, kami berdoa menolak segala bentuk kejahatan yang mau menghancurkan NKRI. Dalam nama Yesus, keluar dari muka bumi Indonesia. Biar negara kami ini selalu penuh dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapak di sorga. Berkati kota kami di mana kami tinggal, kota Makassar. Berkati pemerintah kami dari tingkat gubernur sampai wali kota, Pemda kami, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Berkati agar mereka semua diberikan hikmat dalam menjaga, memelihara kesatuan kedamaian kota kami ini. Kota kami di mana kami tinggal, Tanjung Bunga juga Tuhan berkati.
Jemaat-jemaat yang ada di sekitar kota Makassar yang Tuhan berkati. Yang berada di luar kota ini, baik di Manado, di Kalimantan, di Jakarta, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati. Sehingga kami selalu kedapatan dalam keadaan yang baik, tidak kurang suatu apapun. Kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami yang masih kecil-kecil, anak-anak yang bersekolah tapi masih belum secara sempurna mengadakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah karena pandemi ini. Kami berdoa agar Tuhan berikan hikmat bagi mereka, agar mereka dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan situasi yang baru ini, sehingga mereka tetap sukses dan berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga jemaat-jemaat supaya mereka berani beriman dan tetap kuat dan sehat di dalam kehidupan mereka dalam peribadatan. Pada waktu mereka datang beribadah di gereja dan pulang juga ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa di sorga, berkati gereja kami supaya terus menjadi berkat di mana saja gereja ini mengadakan kegiatan program-program sehingga umat-Mu dikuatkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya terus berdoa melepaskan berkat bagi para pelayan-pelayan yang setia melayani di gereja ini. Baik itu tim musik, pujian penyembahan, worship leader, singer, baik itu yang buat tangguh persembahan, yang melayani sebagai usher, yang melayani doa, berkati agar semuanya bersemangat, bergairah, dan tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagi mereka yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Yang punya pergumulan finansial, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Yang punya cita-cita keinginan, Tuhan berkati agar tercapai, terkabul apa yang mereka rindukan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan. Kalau ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa demi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan terima berkat Tuhan. Sesudah itu kita akan nyanyi lagu bersama-sama How Great. Mari kita tandakkan tangan kita di hadapan Tuhan, siap terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke urusanmu masing-masing. Dan yang di jemaat di gereja ini pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu terus kepada Tuhan dan dengarkan firman Tuhan baik-baik. Dan lakukanlah itu. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan daripada Roh Kudus turun tinggal menaungi engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah apa yang kau rencangkan dan cita-citakan, dibuat yang kau berhasil. Biarlah segala berkat-berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, segala berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat masuk dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya masuk surga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama saya katakan amin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Besar Allahku, besar Allahku, amin. Nyanyikan besar Allahku. Katakan selamanya besar.
namanya besar. Sama-sama sih kita katakan, Yesusku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya Yesus. Amin. Silakan jemaat duduk, berdoa mengucap syukur tempat duduk masing-masing. Ibadah kita selesai dan sampai jumpa di dalam ibadah live streaming yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.